kenal, saya Manipu Sumongora, hadir ketemu dengan Pak Kartigen sebagai pihak dari dalam hal ini PTP 2 ya. PTP 2 Pak. Iya, iya. Jadi izin mengganggu kesempatan istirahatnya pada hari libur ini, mengganggu istirahat Bapak. Coba untuk diskusi mengenai manajemen konflik ataupun konflik agraria yang terjadi lahan PTP 2 Pak Kartigen. Jadi di sini kami hadir pada kesempatan ini dan menyita waktu Pak Kartigen sebentar, barang 1 jam mungkin ke depan. Kita coba mengulas untuk diskusi tentang konflik yang terjadi lahan PTP 2. Sebagaimana kita ketahui, lahan PTP 2 ini adalah perusahaan badan usaha milik negara. Dalam hal ini manajemen konflik di lahan ex-HGU PTP 2 yang notabene itu ada terdiri di Kabupaten Langkat, Kota Madia Binjai, kemudian di Kabupaten Deli Serdang. Dalam perjalanannya mungkin sesuai dengan regulasi yang ada dan sesuai dengan perizinan dalam hal ini HGU-nya, ada mungkin yang sudah selesai masa HGU-nya lah. Dan di sini realnya di lapangan kita lihat Pak Kartigen itu ada menimbulkan terjadinya konflik antara kedua belah pihak. Sebagaimana kita ketahui, konflik itu ada dualisme ya, ada sengketa antara pihak petani atau masyarakat ataupun dia dalam bentuk organisasi kemasyarakatan dengan pihak PTP 2. Di sini kami coba untuk berdiskusi sama Pak Kartigen dalam hal ini sebagai pihak manajemen, dalam hal ini PTP 2 Kebun C Semayang. Mungkin salah satu lokasi di Kebun C Semayang, secara kasat mata banyak kita lihat bahwasanya lahan-lahan PTP ini sudah banyak diperuntukkan ataupun digarap oleh masyarakat. Sehingga sementara pihak PTP 2 mengklaim itu adalah lahan PTP. Sementara masyarakat juga dia mengklaim bahwasanya itu lahan adalah lahan sudah kembali lagi ke negara kan ya. Ini banyak kita lihat baik itu di Langkat, di Binjai dan di Deli Serdang terjadi konflik ini Pak Kartigen. Jadi mungkin supaya lebih jelas pencerahannya, mungkin alangkah bagusnya juga kami ingin apa sih yang menjadi sejarahnya sehingga muncul ini konflik ini di lahan ex-HGU PTP 2 Pak Kartigen. Iya. Sebenarnya ya Bapak ya, konflik perkebunan ini ya sangat marak ya di media sosial juga. Konflik yang terbesar tentang perkebunan itu ada di Sumatera dan di Kalimantan Bapak. Iya, iya. Kita tahu kan ini daerah yang cukup luas untuk wilayah perkebunan. Iya. Ini bukan cerita yang baru saja Bapak. Dari tahun 1800 juga Bapak itu sudah terjadi konflik ini. Sebenarnya dulu kita pernah kenal yang untuk di Langkat itu namanya Perang Batak itu. Adalah proses perebutan wilayah perkebunan. Karena apa? Tidak lambatnya proses perkebunan untuk melepaskan riwayat tanah yang tadi seperti Bapak bilang tadi, AGOI tadi, untuk mengajukan kepada BUMN. Jadi ini menjadi satu konflik yang besar. Jadi pada saat dari mulai dulu antara masyarakat dan korporasi perkebunan itu memang selalu terjadi konflik terhadap lahan-lahan. Kenapa? Karena sebagian besar ada masyarakat yang tinggal di sana Bapak, di wilayah perkebunan dari mulai zaman kolonial Belanda kita tahu ya, tanah yang ditinggal oleh Belanda, akhirnya masyarakat menganggap sebagai nasionalisasi untuk mendapatkan tanah tersebut. Ternyata tanah tersebut itu digunakan lahan perkebunan. Akhirnya terjadi konflik antara masyarakat dan juga pemerintah atau korporasi perkebunan. Jadi salah satu sejarah. Dan yang berikutnya juga pelepasan tanah yang dilakukan oleh pemerintah yang sekitar 5.000 hektar terhadap untuk kebutuhan masyarakat. Pada saat itu kan sebagian dipakai untuk infrastruktur atau tata ruang perkebunan, sebagian lagi dipakai untuk masyarakat. Nah, di sini yang awalnya tujuan kita masyarakat, tujuan pemerintah yang tadinya
mau menjadikan ini yang diharapkan ini kan sebagai tonggak baru untuk penyelesaian konflik, justru terjadi kebalikannya. Kenapa? Karena tanah yang dibagikan tadi itu ke masyarakat ada yang menjadi tanah adat, ada juga menjadi tanah perumahan karyawan perkebunan. Dan kalau dalam kenyataannya Pak hari ini, kalau kita melihat, mungkin Bapak juga pernah jalan-jalan di Langkat, di Pinjai, bahkan di Deli Serdang ya, kan Bapak cerita tentang Deli Serdang ya, khususnya. Wilayah Deli Serdang ini kan ada beberapa spot ya untuk di Sumatera Utara lah. Ada beberapa wilayah di Deli Serdang yang tadi perkebunan itu akhirnya masyarakat masuk seperti Bapak bilang tadi melalui ormas. Ya. Nah, ormas akan masuk ke wilayah itu untuk menebang lahan. Awalnya tidak berani untuk menebang, misalnya ada sawit ya tentunya di Deli Serdang. Mereka mulai membangun rumah di situ. Dari membangun rumah, akhirnya terjadi pembiaran. Dan yang kita tahu yang awalnya tadinya masyarakat setempat yang menduduki itu, kenyataannya masyarakat luar yang datang ke situ. Bukan masyarakat yang memang kita katakan memang tanah itu merupakan tanah alasan mereka dari awal ya, dari sejarahnya, bukan, tapi dari luar dengan iming-iming mereka membayar. Awalnya prosesnya itu adalah bercocok tanam, tanaman jagung segala macam. Akhirnya itu dijadikan bangunan, terjadi pembiaran yang akhirnya menimbulkan konflik yang sangat panjang. Jadi itulah merupakan salah satu sejarah kenapa konflik perkebunan ini, SPPN ini, yang PTPN 2 dalam hal ini sampai sekarang itu tidak bisa diselesaikan. Itulah menjadi sejarahnya. Memang dari dulu sampai hari ini, Bapak. Jadi mohon izin Pak Manajer, sampai sejauh ini dari pihak PTPN 2-nya, kalau memang itu dari segi regulasi kan ya. ada, kita ini kan negara hukum Pak Manajer. Artinya mungkin masyarakat itu melihat ada peluang, ada secercah harapan di situ. Dengan memanfaatkan lahan XHGU-nya tadi memang sudah namanya XHGU ya. Artinya sudah berakhir masa berlaku tadi hak guna usahanya. Nah, di sini melihat masyarakat, baik itu masyarakat sendiri, organisasi masyarakat, dan bahkan mohon maaf Pak Kartikeyan, yang saya lihat di lapangan banyak juga dia para petinggi di khususnya di Sumatera Utara itu juga. Nggak usah kita sebutkan lah siapa inisialnya gitu ya. Tapi itu kenyataannya bisa dibuatkan jalan tol, bisa dibuatkan fasilitas umum, bisa properti yang mohon maaf itu adalah sifatnya dia bukan atas nama korporasi, tapi itu bisa perorangan. Jadi sejauh ini dan nggak tertutup kemungkinan Pak Kartikeyan, sesuai dengan realnya temuan kita di lapangan, banyak juga lahan ini yang memang secara aturan itu masih HGU-nya masih berlaku, masih berjalan, kan? Tapi mohon maaf ini juga contoh di Deli Serdang, daerah Bandar Setia, Bandar Khalifah, kiri kanan jalan itu Pak yang dulunya itu adalah perkebunan, dalam itu dulu tembakau, sekarang itu kita lihat sejauh mata memandang itu adalah sudah lahan, sudah berdiri rumah masyarakat, bahkan dia sampai berdiri usaha-usaha yang lain, bisa pom bensin. Nah ini kalau lahan itu tadi masih di lahan PTP, artinya dari segi HGU-nya masih berlaku, apa upaya yang dilakukan oleh pihak PTP? Ya mohon maaf ini, apakah tinggal nama aja nanti PTP 2 ini? Yang dulu punya sejarah tembakau Deli, kemudian sejarahnya dengan tebu ya, di Langkat itu masih ada pabrik gula Kuala Madu. Di mana kita dari pemerintah kita sangat mendukung dengan adanya swasembada gula. Tapi kalau lahannya sudah habis gimana Pak Kartikeyan? Hanya mungkin tinggal ceritanya ke depan. Yang lahan PTP itu dulu tembakau Delinya, yang memang kualitas ekspor ke Bremen. Mungkin nanti itu tinggal di mana kita tahu tembakau hanya bisa kita dikembangkan antara Sungai Ular yang ada di Serdang Bedagai dengan Sungai Wampu yang ada di Langkat. Di antara sungai itulah tadi salah satu komoditas unggul yang strategis itu adalah tembakau Deli, Pak. Nah, mohon izin Bapak, siap, boleh siap. Bapak Kartikeyan masih Bapak
Ya itu salah satu. Salah satu faktor benar-benar. Ya sebenarnya Bapak, kalau ya itu memang menjadi harapan lah bagi kita ya saat ini ya, kalau kita perhatikan di kondisi di lapangan sebenarnya ya inventarisasi tentang EGM itu sampai saat itu belum ada temunya Bapak. Artinya gitu ya. iya itu termasuk salah satu, dan pihak PTPN juga sampai saat ini kan untuk pengajuan terhadap kementerian lah, lembaga dalam ini BUMN ya, untuk melakukan pelepasan ini kan belum Bapak, karena adanya kepentingan lain dalam hal ini seperti Bapak sebutkan tadi. Dan ini menjadi konflik yang sangat panjang, dan dalam sejarah kita lihat peraturan yang berubah-ubah, pergantian para pejabat, ini selalu ditunda dan ditunda. Akhirnya ini menjadi satu kesempatan bagi masyarakat yang cakap dalam tanda kutip yang itu bukan jelas tanah dia, tapi mengambil peluang ini karena terjadi pembiaran yang sangat panjang. Akhirnya selalunya nanti berdamai antara pihak perkebunan dengan pihak masyarakat, ataupun ada terjadi penangkapan. Habis itu ya ini berkembang lagi karena sampai hari ini memang PTPN belum mengajukan. Itu salah satu Pak yang menjadi kendala. Jadi yang kalau bisa kita katakan solusi itu merupakan satu solusi di mana pihak PTPN harus melakukan inventaris dulu lahannya. Ya. Itu salah satu. Yang kedua, melakukan pengajuan segera kepada kementerian atau lembaga seperti BUMN terhadap pelepasan tadi. Jadi ada satu titik terang bahwasanya yang mana yang menjadi lahan PTPN yang diperuntukkan untuk yang Bapak bilang tadi. Kenapa bisa dipakai untuk yang fasilitas umum seperti tadi, ataupun dipakai untuk masyarakat. Ya, mungkin juga di sini pemerintah juga harus hadir ya. Hadir. Bagaimana kita ketahui bahwasanya dari total di 3 kabupaten tadi, di Kabupaten Langkat, di Kota Madia Binjai, di Kabupaten Deli Serdang, yang menurut referensi yang kita baca, Pak Kartikeyan, mohon juga nanti diluruskan kalau saya ada salah, ada sekitar 5.800 hektar. Bahwasanya dari ATR BPN itu sudah tidak memperpanjang lagi. Betul. Nah, seharusnya pemerintah di sini hadir. Dalam hal ini adalah baik itu dari BUMN-nya, pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini adalah Gubernur Sumut ya, dan kemudian ATR BPN. Nah, di sini seharusnya kan bisa. Dan kemudian aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan bisa duduk bersama sehingga tadi clear and clean 5.800 hektar tadi itu jelas dia peruntukannya, sehingga kalau jelas dia tadi tuannya siapa kan, nah, itu akan mungkin secara legalitas dan kemudian yang diakui oleh negara ini juga mungkin itu bisa memanfaatkan. Nah, ini yang kita tahu, siapa yang kuat dia bisa berbuat. Yang masyarakat itu tadi juga, dan mohon maaf mungkin ini juga generasi kedua ini yang dulunya orang tuanya ikut nggarap sudah mohon maaf sudah lebih dulu meninggalkan kita, sekarang tinggal anaknya. Nah, dan kemudian anak ke anak mungkin yang konflik ini, anak dengan anak, masyarakat dengan masyarakat, kemudian masyarakat dengan PTP. Nah, di sini juga kan kita pemerintah harus adil. Mohon maaf, PTP 2 juga kan sebagai pihak dari pemerintah. Nah, yang secara aturannya itu diberikan tanggung jawab mengelola lahan ini tadi, bagaimana supaya kemakmuran diberikan untuk kemakmuran suatu negara kita, dalam ini skop lebih kecil adalah PTP 2, untuk mendapat kesejahteraan masyarakat yang bagus. Tapi kalau ini kontradiksi Pak ya. Malah masyarakat yang sudah notabene susah, tapi bukan masyarakat yang menikmati. Nah, malah itu adalah oknum-oknum tertentu atau organisasi masyarakat tertentu. Bagaimana kita ketahui Sumatera Utara juga banyak organisasi dadakan ini. Betul. Hanya untuk kepentingan sesaat itu aja. Dan kemudian sering juga kita temukan di lapangan, Pak Manajer, Pak Kartikeyan. Banyak juga yang sudah memang sering berpindah-pindah tangan. Yang tahun pertama mungkin sekolah, kemudian selesai diperjualbelikan. Jadi nanti ini juga salah satu pemicu konflik. Terjadi dia ribut di masyarakat. Dia mengklaim itu adalah lahan ini. Dan kemudian kenyataannya, pengalaman pribadi nih Pak Kartikeyan, kita ada lahan di PTP 2 di kebun di Tanjung Rawa.
bahwasanya saya sendiri itu membeli Hmm. dengan harga berapa ya? 150 juta per hektar. Dan saya itu beli ke seseorang yang notabene-nya adalah purna bakti dari pemerintah lah ya. Nah, dan dia pun juga berlapis-lapis dari dulu dia beli gitu kan. Jadi ini juga saya beli dan secara alasannya buktinya sebagai pegangan saya bisa dibuatkan notaris dan kemudian dan diakui oleh aparat terendah, dalam hal ini adalah kepala desa dan camat. Ya artinya juga jangan-jangan sini pemerintah juga ikut bermain-main api di sini Pak. Artinya. Atau jangan-jangan dari pihak PT PJJ juga ada mungkin bukan atas nama institusi, bisa saja mungkin dari oknum ya yang memanfaatkan situasi ini. Nah, kalau menurut Pak Manajer gimana? Khususnya yang ada di Sesemayang. Ya, Sesemayang ya Bapak ya. Ini kita cerita ini ya kita lepas ini kita cerita apa ya bagaimana saya bilangnya kalau ya santai aja Pak santai jadi kopi kita ini sebelum saya bergabung juga di PTPN sebenarnya saya pernah main-main juga Bapak di lahan ex PTPN ini. Jadi sebenarnya konfliknya kalau saya pernah lihat itu karena ya mak cakap sorry saya juga pernah tanam di lahan perkebunan ini sebenarnya nggak boleh gitu tapi saya nggak pernah beli itu. Tapi kalau tawaran untuk membeli tanah, ini contoh kecil nih Bapak di wilayah Sesemayang saya tahu itu. Bahkan di wilayah Klender 5 ya Kabupaten Deli Serdang. Itu kalau Bapak jalan-jalan dulu itu, kalau untuk 10 atau 15 tahun yang lalu, itu semua perkebunan. Ya. Nah, akhirnya di situ dibuat jalan kecil. Jadi prinsip mereka ini saya hanya ngomong aja pengalaman pribadi Bapak. Jadi kalau kita masuk ke situ, itu kita ditawari Bapak. Tanah di sana itu sistem persil ya. ataupun dibilang satu atau kadang-kadang satu ranting per kapling dibilang satu ranting itu berapa 500.000 cuma itu kan kita dengarnya 500.000 benar nggak ini tapi kita harus ikut perang dalam istilah mereka itu ikut perang karena apa karena masih ada lahan sawit jadi bagaimana siapa yang berani itu nanti ditumbang karena kan ada undang-undang pelindungan tanaman kan sawit nggak boleh ditebang nggak boleh dibakar atau apa jadi itu harus berani itu ormas saya masuk jadi tebang 15.000 nah kita nggak berani nih orang kita biasanya kan nggak berani dari luar nih setelah nanti setahun kemudian itu harga naik Pak mulai nanti di harga 2 juta terus naik lagi menjadi 5 juta 10 juta kalau udah ada yang berani bangun di situ satu rumah akhirnya berkembang nih Bapak jadi harapan mereka khususnya orang yang ada di Garapan ya pengalaman saya kalau Bapak berani beli lahan di situ jangan coba-coba investasi karena lahan Bapak pasti akan dicerobot orang seperti Pak bilang tadi tidak tahu siapa pemilikan ini jadi Bapak diharapkan bangun satu rumah di situ walaupun gubuk akhirnya apa yang terjadi kalau saya lihat ini menjadi satu dilematis juga kembali saya bilang 10 tahun yang lalu di jalan itu tadinya sawit hari ini udah punya jalan Bapak yang kedua punya saluran listrik artinya PTPN itu BUMN ya dan PLN juga itu BUMN artinya sama yang satu lembaga kenapa itu bisa masuk listrik pertanyaannya dengan masuknya listrik akhirnya perkembangan masyarakat di situ bangunan rumah akhirnya berada fasilitas umum ada lampu jalan ada listrik ada segala macam bahkan air juga masuk rumah ibadah muncul dan beberapa kemudian nanti setelah ada regulasi baru ada perintah segala macam akhirnya itu dikompasi lagi masuklah pihak perkebunan baru nanti disurati lah satu-satu setelah ini terjadi maksudnya setelah listrik masuk ini masuk akhirnya di masyarakat itu berkembang dari mulai harga sekian juta naik bahkan ada di tanah kita itu berani orang jual sampai ratusan juta sampai di situ selanjutnya bukan hanya gitu ada juga pihak-pihak lain karena dia takut dia nggak mau beli ini tapi dia sewa itu lahan tahun dia tanam jagung dia tanam ubi apa segala macam dia tanam untuk pengembalian modalnya dan ala-ala berat masuk ke situ jadi ini kan jadi konflik yang sangat panjang dan PTPN kita sendiri dia dalam hal ini dalam pengajuan yang tidak selesai keadaan ini terjadi terus menerus menjadi suatu kebiasaan yang masyarakat juga tambah tahun tambah banyak semakin hari semakin berkembang bertambah ya sementara masyarakat kita terus butuh makan bahkan kalau kita lihat Bapak bilang yang tadi mungkin orang tuanya merupakan karyawan PTPN zaman dulu yang di situ ya
saat ini bukan mereka lagi, tapi orang luar yang punya modal akhirnya masuk ke situ. Yang mesti saya ya harus kita sepakati bersama sebenarnya, kalau itu memang masih dalam kondisi ya makin bilang GO atau habis itu, kenapa terjadi pembiaran ini tadi? Masyarakat mendesak untuk masuk, akhirnya kan masyarakat berkembang di lingkungan itu. Ya, orang dia ada kenyamanan di situ, Ya. fasilitas umumnya ada. Benar. Dengan modal tadi yang hanya 500.000, dia bisa punya Bisa aset. punya aset, betul. Walaupun memang secara aturan apanya juga, tapi pokoknya dia sudah ada bisa untuk tinggal sementara mungkin dengan harapan nanti lambat laun ini juga akan ada penataan kembali mungkin ya. Betul, baik, benar. Sama seperti orang BPTI itu kan. Iya. Anak wilayah dibilang. Iya. Jadi kalau menurut orang tua saya dulu itu Klangir 5 itu ya memang itu perkebunan. Tapi kenapa itu bisa jadi jalan? Kenapa bisa dilepas? Ya kalau kita wilayah ke situ itu ada yang bilang, oh ini Pak udah dilepas oleh DPR. Ya ini belum, yang kemarin belum gitu. Tapi ya untuk 5 tahun yang akan datang bisa jadi lepas. Kenapa? Masyarakat udah mulai banyak. Nah, bahkan tanah di situ udah bisa beli lagi. Yang saya bilang tadi 500.000, masyarakat nggak bisa beli karena semuanya udah rumah permanen. Udah tembok batu, udah rumah. Listrik sudah ada, mesin semua. Artinya mungkin kita belajar dari pengalaman masa lalunya, mungkin kita tidak menyalahkan pemimpin kita yang sebelumnya. Ya, artinya tadi di situ dari segi controlling, pengawasannya juga mungkin dulu dibiarin rupanya ini bom waktu ya. Iya, jadi bom waktu sampai hari ini. Jadi untuk menyelesaikan hari ini, ya sangat panjang jadi sejarahnya Pak. Ya, artinya mohon izin Pak Manajer, sebagaimana kita ketahui peran pemerintah daerah juga sebenarnya kan ada di sini. Dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Yang kita tahu belum ada sejarahnya seorang gubernur, mulai dari Pak yang saya tahu tahun berapa ada Raja Inal ya, ada Rizal Nurdin, kemudian ada Samsul Arifin, ada Pak Gatot, kemudian yang Tengku Eri, sekarang zamannya Pak Edi Rahmayadi. Nggak ada pun yang saya lihat yang memang ada niat yang baik bagaimana menyelesaikan ini. Contoh lahan ada juga dalam hal ini mungkin di luar konteks ini tadi, lahan adalah diklaim masyarakat Ramunia, ya kan? Dan kemudian itu diklaim itu adalah lahan Kodam 1 Bukit Barisan. Ini juga kan hal-hal yang sangat banyak sekali permasalahan konflik agraria ataupun konflik lahan kita di Sumatera Utara ini. Ya artinya mungkin ke depan inilah tadi yang kita maksud itu pemerintah hadir bagaimana dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar kita sudah jelas bumi, air dan serta kekayaan ayam adalah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ya kita rakyat semua ini, petani kita di rakyat tapi. Jadi hukum itu juga harus tegas mungkin ya Pak. Ya. Dari segi yuridisnya mungkin juga PTPN kan memiliki tim legalnya ya, tim legal bagaimana supaya paling tidak yang sudah berlalu ini ayo kita perbaiki ke depan dari segi aturan. ATR BPN-nya hadir, kemudian pemerintah provinsi, Pak Bupatinya juga di kabupaten, dan terutama juga dari PTPN juga harus jelas dia tata asetnya mungkin. Kalau memang HGU dia ya udah lepaskan sehingga itu pihak yang berwenang itu hadir. Nah, lahan ini ya namanya pemerintah juga, lahan ini mau diapakan gitu ya. Jadi mungkin itu sehingga konflik-konflik yang terjadi bukan hanya di PTP, pada umumnya mungkin khususnya Sumatera Utara ini, Sumatera ya, itu adalah sentra perkebunan yang lahannya sangat luas, tapi sangat rawan terjadinya konflik. Akibatnya tadi itu lahan konflik yang berkepanjangan, sehingga kita mau investasi ataupun berusaha, masyarakat ini juga tidak nyaman di situ. Ya, ini saya takut cukup panjang ya Pak. Panjang tadi 5.800-an ini. Nah, maunya itu tadi itu jelas peruntukannya untuk apa gitu kan. Sehingga juga mohon maaf ini generasi kedua petani masyarakat kita. Gimana nanti generasi ketiga dan generasi selanjutnya gitu ya. Ini juga kalau nggak ada penyelesaian yang
memang tegas ya, mungkin ini juga akan berkepanjangan terus menerus. Artinya terutama mungkin Pak pimpinan tertinggi negara ini juga bisa hadir bagaimana menyelesaikan. Umumnya jangan ada lagi kita dengar mafia tanah di Sumatera Utara. Ini Pak Presiden juga sangat fokus terutama dengan terjadinya reshuffle. Menteri ATR BPN diangkat dari Panglima TNI kan itu kan. Pak Adi Cahyanto itu kan Panglima TNI. Harapan Pak Presiden juga mungkin sudah baik sehingga konflik-konflik agraria tadi yang melibatkan oknum, organisasi masyarakat itu mungkin pelan-pelan itu bisa diselesaikan dengan baik dan win-win solution yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Memang kita belajar dari kesalahan yang cukup panjang ya, telah terjadi pembiaran, adanya konflik-konflik kepentingan, bahkan oknum sendiri ya bahkan ya maaf dalam tanda kutip memiliki lahan tanah SPTP tadi Pak, luar dari dia sebagai penjawab dia punya lahan yang besar, akhirnya dia bersuasi pakai nama orang lain. Tapi kalau saya lihat mungkin ya ini cerita ini memang penyelesaian ini memang harus membutuhkan waktu. Tapi kalau saya lihat perhatikan saat ini pemerintah ya sangat disini, salah satunya di ATR BPN sendiri sekarang kan sudah mulai melakukan mapping pemetaan terhadap tanah-tanah masyarakat. Ya, secara ini. Contoh yang paling dekat Pak Manajer itu kan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih di depan mata kita sekarang dengan adanya pembangunan sport center. Kalau kita mau ke Bandara Kuala Namu di sisi kiri jalan itu kan itu dulu kan itu kan lahan KTP itu yang sekarang pemerintah hadir untuk menyongsong persiapan 2024 yang akan diadakan FON. Ada yang mana tuan rumahnya Sumatera Utara sama Aceh. Artinya kan pemerintah itu keperluannya untuk di situ mungkin ya. Tapi dalam perjalanannya lahan itu ada sekelompok masyarakat mengklaim itu adalah lahan masyarakat kami. Nah inilah contoh yang paling real depan mata kita. Terjadinya itu persisnya di Kabupaten Deli Serdang. Kalau kita mau ke Bandara Kuala Namu, sejarah itu lahan ini adalah lahan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dan di sini akan dibangun sport center. Artinya mungkin tujuannya sudah bagus, tinggal lagi dalam perjalanannya ada segelintir orang yang mengklaim itu adalah lahan masyarakat. Ya itu gimana Pak Manajer? Ya kembali seperti yang saya bilang tadi Pak ya, konflik ini bukan hanya baru, tapi dari tahun 1800-an. Iya lah, itu zaman dari Belanda memang sudah konflik. Kenapa? Saya pernah dengar ada sebuah cerita Pak tentang orang kehutanan. Dulu dia bilang, jadi kan kita baru tahu nih sekarang ini merupakan lahan hutan, ini merupakan lahan PTPN. Iya. Tapi kalau kita tarik dari sejarahnya dulu, petugas kehutanan itu pernah bilang sama saya gini, di sebuah hutan itu di daerah di Sumatera Utara juga, daerah Simalungun itu katanya dia pernah masuk di bagian dalam itu, yang bahkan maaf cakap pada saat itu teknologi belum bisa, ya petugas kehutanan itu masuk ke dalam wilayah itu. Dan di dalam itu maaf cakap ada makam, entah itu makam dibuat atau memang udah ada. Jadi bagaimana orang hutan menyatakan itu milik mereka? Sementara di situ berarti kan ada penduduk, udah ada kehidupan, dan itu diklaim dari mana jalannya? Makanya kan kita tahu saat ini terjadi konflik, ya seperti Bapak tahu ya program sawit rakyat yang sedang digalakkan pemerintah. Ya sawit yang udah ditanam masyarakat bertahun-tahun, begitu dia mau ikuti program ini, ternyata rupanya dia ada di dalam kawasan hutan. Ya pertanyaannya kenapa dia bisa tanam itu? Kan terjadi pembiaran. Ya untungnya lah sekarang pemerintah dengan melihatnya yang salah satu program itu yang menguntungkan, artinya dapat menertibkan administrasinya, salah satunya ya terjadi pemetaan ulang, ya kan, penghitungan ulang. Artinya memang ada muncul pertanyaan, kenapa kami bisa tanam sawit di lahan kami, tiba-tiba waktu kami mau melakukan permajaan kalian bilang itu tanah kehutanan, atau kalian bilang itu tanah negara. Kenapa dulu bisa tumbuh? Gitu pertanyaan. Rupanya ya jawabannya itu tadi, karena regulasi zaman dulu ya nggak sampai teknologi kita untuk mengurus ini, karena adanya kepentingan tadi seperti ada masyarakat yang memang berjuang pada waktu itu. Itu seperti bila saya katakan tadi, inilah menjadi harapan kita ya, yang stakeholder masyarakat, pemerintah ya, yang harusnya lebih fokus lah melakukan inventarisasi tanah-tanah atau lahan yang merupakan ex-PTPN 2. Atau memang diperlukan pejabat tangan besi nih untuk menyelesaikan ini Pak?
Pak Manajer. Tapi sebenarnya Pak saat ini sudah berjalan sebenarnya, tapi masih mungkin belum kelihatan lebih nyata ya di Iya, masyarakat. Tapi udah mulai program saya sebagai salah satu yang saya sampaikan tadi adalah pendataan ulang. Sudah terbit Ya, sudah melakukan inventarisasi. inventarisasi tadi. Berikutnya memang PTPN sendiri memang harus mengajukan penanganan ini kepada kementerian terkait untuk melakukan pelepasan. Iya, Baru diatur ukur ulang, baru tanah-tanah masyarakat yang Bapak bilang tadi yang liar tadi tiba-tiba muncul itu didata ulang. Iya, Ya, sumber alasannya dari mana, apakah ini memang hanya sekedar ya maaf cakap selama ini kan hanya menumpang sebagai kelompok tani misalnya. Iya, iya. Ya tiba-tiba jadi terbentuklah kelompok tani di daerah tersebut. Iya. Nah, mungkin itu salah satu solusinya. Melakukan ketentuan dan PTPN sendiri harus mengajukan ini kepada kementerian. Jadi kalau kita lihat contoh konkretnya di lapangan, ya mungkin tadi kalau kita referensi tadi itu ada 5.800 hektar. Tapi itu yang menikmati adalah segelintir orang tertentu yang notabene-nya adalah orang kuat. Ya, Artinya ya slogan tadi kaya makin kaya ya betul. iya, itu. Sementara masyarakat kita tadi yang memang seharusnya dia butuh itu tidak bisa. Dan kemudian ada dengan sistem sewa pun juga tadi juga kan butuh modal ini. Betul. Ya kalau nggak ada juga masyarakat biasa yang nggak bisa. Jadi kalau dalam realitas di lapangan Pak, ada istilah begini di masyarakat, beli mengusahakan lahan kita ini adalah seperti main judi Pak. Yo itu ya. Main judi. Jadi artinya ya beli aja dulu, habiskan dulu duit misalnya 50 juta. Masalah nanti ribut nanti. Iya, masalah ada ribut lagi ya. gitu Kalau ya. memang hilang ya hilang. Ya iya. Tapi kalau itu nanti berhasil dilepas, itu jadi jalan loh, itu kelipatannya berapa? Dan inilah yang terjadi sampai saat ini. Makanya kalau kita perhatikan di beberapa wilayah yang PTPN itu dan awalnya tanah perkebunan, itu banyak gudang-gudang besar Pak. Iya iya. Jadi para ya bisa kita katakan ya yang memiliki uang lebih ya dia beli pada waktu itu. Nantinya mungkin dari segi waktu dalam kurun waktu yang sudah Cukup lama, lama pembiaran tadi Pak. artinya juga mungkin pimpinan tertinggi di negara ini juga hadir ya. Hadir. Bagaimana Betul. menyelesaikan ini, ada niat baik Iya. yang tulus untuk memperbaiki tata kelola agraria kita ke depan. Mungkin itu solusi yang paling apa dengan solusi konkret ya, dengan melibatkan para pihak ataupun stakeholder yang memang betul-betul sangat bersentuhan dengan khususnya lahan XHGU PTPN 2 tadi ya. Jadi untuk di PTPN 2 khususnya di Kebun Semayang, programnya ke depan termasuk lagi target bagaimana sawah sembada gula, masih apa komoditinya, tembakau masih ada ya, Tembakau masih. tebu Ya, rakyat, tidak tebu enggak ya, modern tebu. dulu lah. Ya. Jadi mungkin itu Pak Manajer, Pak Kartigen, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Baik. yang sudah panjang lebar kita diskusi. Baik, Pak. Mungkin ini bisa kita jadikan salah satu merubah mindset ya, paradigma, sehingga kita menatap masa depan yang lebih baik. Mungkin dari pihak-pihak terkecil seperti kita ini mungkin nanti bisa dijadikan pengalaman ya ataupun referensi, sehingga konflik XHGU PTPN 2 ini yang ada di Kabupaten Langkat, Kabupaten Medan Binjai dan Kabupaten Deli Serdang ini bisa pelan-pelan kita mengarah yang lebih baik. Terima kasih Pak Kartigen atas kesempatannya. Mohon silaturahmi antara kita nanti itu tetap terjaga ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada yang kurang berkenan tadi dalam hasil diskusi kita ini. Ya artinya secara garis besarnya tadi kami menangkap di sini sesuai dengan sejarahnya tadi. Kemudian dia manajemen bagaimana solusi yang akan dibuat. Artinya juga negara harus hadir di sini. Mungkin pimpinan tertinggi negara ini, ATR BPN-nya, kejaksaan, polisi, pemerintah provinsi dan kabupaten, dan kemudian dari BUMN-nya juga harus duduk bersama, membuat suatu roadmap ke depan. Apa kira-kira role model yang akan kita tempuh ke depan, sehingga tadi kalau secara perencanaan sih sudah tinggal actionnya aja ke depan, dan pemerintah juga sudah hadir bagaimana
mencari solusi yang terbaik untuk penyelesaian lahan XHGU di PT PNU ini. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Kartini. Terima kasih. Sukses dan sehat selalu. Sukses. Dan Ya, PT PN2 semakin berjaya ke depannya. Terima kasih. Ini ya. Ya Bapak, terima kasih ya. Mungkin ya itu tadi diskusi kita ya, semoga ya ini jadi satu wawasan, satu dan menunjukkan juga kita bisa komunikasi lagi lebih lanjut Ya, bagi informasi, dan kita harapkan memang ya harapan kita bersama ya lahan PT PNU ya bisa lebih baik untuk kedepannya, untuk 5 tahun yang akan datang mungkin ada lebih berlipat, dan itu menjadi harapan kita bersama. Atau mungkin nanti Pak Kartigan, ini kan ke depan ini adalah musim politik ini. Ya, Atau jangan-jangan nanti salah satu kampanyenya mungkin calon gubernur Sumatera Utara juga. bisa jadi juga ya. ambil fokus di situ ya. Ya, lebih baik itu Bapak, betul. Ya, terima kasih. Baik Bapak ya. Salam sama keluarga dan tim di PT PN2 Kebusi Semayang. Terima kasih Bapak. Sukses selalu. Terima kasih. Sukses Pak ya.